Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Elsa Alia Fatima. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar, angkatan 2020. Di sini saya akan berperan sebagai konselor, dan di samping kanan saya ada teman saya. Dia sebagai kiren konseli yang bertugas sebagai siswa yang susah untuk berkonsentrasi. Selamat menyaksikan. Permisi. Silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Kiren. Ibu sangat senang sekali bertemu dengan Kiren. Kiren, bagaimana kabarnya? Tidak baik, Ibu. Boleh tahu kenapa kabarnya tidak baik? Entahlah, Bu. Saya merasa bingung dan sedih. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun apakah perasaan tidak yang mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama? Ya, Bu. Saya pikir juga begitu. Bisakah Kiren jelaskan? Dalam hati saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Ya, kalau begitu Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Kiren. Saya merasa kurang bisa berkonsentrasi ketika pelajaran berlangsung di dalam kelas. Lalu bagaimana? Saya tidak bisa memahami mata pelajaran dengan baik. Ketika guru menjelaskan, saya tidak tahu apa yang dia terangkan. Saya juga susah fokus. Jadi, ketika saya ditanya oleh guru, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Bisakah Kiren menjelaskan lebih jauh tentang perasaan kurang berkonsentrasi diri yang Kiren rasakan? Bagaimana? Setiap guru pelajaran menjelaskan, saya sulit untuk memahaminya. Bisakah Kiren menjelaskan lebih jauh tentang perasaan kurang berkonsentrasi diri yang Kiren rasakan? Saya tidak memahami mata pelajaran dengan baik. Lalu bagaimana? Setiap guru pelajaran menjelaskan, saya sulit untuk memahaminya. Bisakah Kiren menjelaskan lebih jauh tentang perasaan kurang berkonsentrasi diri yang Kiren rasakan? Saya tidak bisa memahami mata pelajaran dengan baik. Ketika guru menjelaskan, saya tidak tahu apa yang dia terangkan. Saya juga susah fokus ketika saya ditanya oleh guru. Saya tidak tahu apa yang harus saya jawab. Selanjutnya, apa yang Kiren lakukan ketika Kiren merasa sulit untuk berkonsentrasi? Saya hanya diam saja, Bu. Daripada saya malu di depan teman-teman karena saya menjawab salah. Apakah dengan cara demikian Kiren merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Ibu. Tetapi saya terus berpikir. Mungkin Kiren berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Ya, Ibu. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna. Walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Kiren bisa berkonsentrasi dan fokus? Iya, Ibu. Dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa berkonsentrasi dan fokus. Ya, bagus sekali Kiren. Sudah memahami masalah yang Kiren alami, yaitu bagaimana Kiren bisa lebih berkonsentrasi dan bisa menjawab pertanyaan dari guru. Iya, Ibu. Saya sangat ingin sekali bisa berkonsentrasi. Bagus sekali keinginan Kiren. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu apakah Kiren sudah punya cara untuk mengatasi masalah Kiren? Saya masih bingung, Ibu. Apa yang membuat Kiren masih merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan guru dan tidak dapat memahami materi pelajaran yang diajarkan. Apakah Kiren sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Ibu. Jika mencobanya saja Kiren belum, lalu kenapa Kiren bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Ibu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya bisa lebih berkonsentrasi. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih, fokus, dan menghilangkan hal-hal yang dapat mengganggu pikiran saya. Bagus.
Kiran sudah tahu apa yang harus Kiran lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi atau apakah kesimpulan Anda? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri seperti ini. Setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, jadi kesimpulannya adalah pertama, Kiran akan berlatih fokus dan menghilangkan hal-hal yang dapat mengganggu pikiranmu. Apakah Kiran yakin akan melakukan itu? Ya, saya yakin Ibu. Apakah masih ada yang akan Kiran sampaikan? Tidak Ibu, saya rasa cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda. Sama-sama Ibu. Baiklah, itu tadi adalah konseling individual mata kuliah mikro konseling. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan beberapa teori tentang menurut Wills dalam bukunya yang berjudul Konseling Individual Teori dan Praktek pada tahun 2010. Teknik konseling dalam mikrokonseling yang dianggap penting adalah antara lain yang pertama adalah perilaku attending atau menghampiri klien. Nah, perilaku attending dapat juga dikatakan sebagai penampilan konselor yang menampakkan komponen-komponen perilaku nonverbal, bahasa lisan, dan kontak mata. Memiliki perilaku attending atau penampilan bertujuan agar calon konselor dapat memperlihatkan penampilan yang attending di berbagai situasi hubungan interpersonal secara umum, khususnya dalam relasi konseling dengan klien. Nah, yang kedua adalah empati. Keterampilan empati adalah orang yang dipercayai oleh klien yang memahami dan dapat merasakan perasaan, pengalaman, serta pikiran klien. Konselor yang empati mudah memahami dunia dalam klien sehingga klien tersentuh dengan sikap konselor. Akhirnya klien akan terbuka dengan jujur terhadap konselor. Seorang calon konselor harus dilatih agar peka terhadap perasaan klien, memahami pikirannya, dan mampu merasakan perasaan dan pengalaman klien. Untuk mencapai hal tersebut maka dilatihkan teknik empati. Latihan tersebut mencakup ungkapan perasaan konselor mengenai perasaan, pengalaman, pikiran atau keadaan dunia dalam klien, baik dengan cara biasa maupun dengan cara yang lebih mendalam atau menyentuh. Nah, yang ketiga adalah refleksi, di mana refleksi adalah suatu jenis teknik konseling yang penting hubungan konselor, yaitu sebagai upaya untuk menangkap pikiran dan pengalaman klien kemudian merefleksikan kepada klien kembali. Hal ini harus dilakukan konselor sebab sering klien tidak menyadari akan perasaan, pikiran, dan pengalamannya yang mampu menguntungkan atau merugikannya. Jika dia menyadari akan perasaannya, maka klien mungkin segera mengubah perilakunya ke arah positif. Namun, tidaklah mudah calon konselor untuk menangkap dan memahami perasaan dan pikiran serta pengalaman, lalu mengungkapkan kembali kepada klien. Nah, dengan bahasa calon konselor sendiri, karena itulah seorang calon konselor haruslah dilatih terus-menerus dan berharap keterampilan refleksi ini. Nah, yang keempat adalah eksplorasi, di mana sering klien sulit untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalamannya kepada konselor karena merasa malu, takut, serta curiga, tertutup, dan berbagai ganjalan lain. Perlu diingat bahwa faktor budaya sebagai bangsa bekas terjajah, banyak anggota masyarakat yang kurang berani bicara terbuka untuk mengeluarkan isi dan perasaan terhadap orang lain, termasuk keluarga sendiri, isi hatinya. Di samping itu, kepemimpinan yang otoriter di masyarakat, keluarga, dan sekolah membuat seseorang merasa takut dan malu menyatakan pendapat atau gagasan sendiri, apalagi terhadap penguasa.
Selanjutnya, hubungan konseling seharusnya dapat mengatasi semua kendala di atas, yaitu berupaya untuk membuat kliennya terbuka, merasa aman, dan berpartisipasi di dalam dialog. Salah satu upaya konseling menggunakan teknik eksplorasi, yaitu upaya untuk membuat klien mengatakan semua perasaan, pikiran, dan pengalaman kepada konselor secara jujur. Nah, selanjutnya yang kelima adalah menangkap pesan utama atau paraphrasing. Nah, sering terjadi klien sulit mengarahkan pembicaraan dan menekankan tentang pokok-pokok permasalahannya. Hal ini karena dia terlampau emosional atau memang kurang pengetahuan bagaimana memecahkan persoalan sendiri. Untuk mengatasi hal ini perlu ada upaya konselor agar ini pembicaraan klien bisa ditangkap dan dibahasakan dengan sederhana serta mudah dimengerti oleh klien. Karena itu, calon konselor perlu dilatih untuk menangkap pesan utama klien atau disebut juga dengan teknik paraphrasing. Nah, yang keenam, bertanya, membuka pertanyaan atau keterampilan bertanya. Jika sering klien tak mampu menyatakan isi hati dan perasaannya, maka konselor saatnya mengungkapkan pertanyaan terbuka agar percakapan bisa dilakukan oleh klien. Namun, tidak mudah membuat pertanyaan terbuka karena harus memulai dengan kata-kata yang membuka, bukan menutup seperti mengapa, apa sebab, kenapa, dan sebagainya. Kata awal yang mungkin membuka. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah dorongan minimal. Nah, klien sering tersendat dalam mengungkapkan emosinya. Hal ini disebabkan rasa tertekan yang kuat untuk memudahkan emosi itu keluar. Maka teknik memberi dorongan minimal dapat dipergunakan oleh konselor. Next ada interpretasi. Nah, untuk menentukan alternatif pilihan dalam mengambil keputusan, seorang klien sendiri kebingungan karena kurangnya rujukan atau referensi. Karena itu, konselor yang profesional harus menjadi rujukan klien. Salah satu upaya untuk memudahkan klien merujuk kepada teori atau pemahaman yang ilmiah adalah dengan menggunakan teknik interpretasi, yaitu konselor mengulas atau menafsirkan pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien sebagai objektif ilmiah dan atas dasar teori-teori. Nah, selanjutnya ada mengarahkan. Nah, mengarahkan ini adalah suatu keterampilan konseling yang mengatakan kepada klien agar dia berbuat sesuatu. Sering klien kurang mampu melakukan sesuatu tanpa petunjuk orang lain. Hal ini karena faktor emosional, kurang konsentrasi, atau terlalu banyak ngawur sehingga menyimpang dari pokok pembicaraan. Mengarahkan atau directing merupakan teknik konseling yang akan membuat klien terarah kepada tujuan konseling. Nah, yang terakhir di sini adalah teknik konseling menyimpulkan. Sementara dalam suatu diskusi dengan klien, sering banyak butir yang muncul sehingga kadang-kadang menyulitkan klien untuk menarik makna dari sana. Karena itu, konselor harus mampu membuat kesimpulan sementara bersama klien agar mempertajam masalah, meningkatkan kualitas diskusi, maju ke taraf selanjutnya ke arah tujuan, menyimpulkan hal-hal yang dibicarakan, dan klien memperoleh kilas balik dari hasil pembicaraan sehingga dia tahu bahwa konseling makin maju. Nah, itulah sedikit pemahaman tentang teknik-teknik konseling individual pada mikro konseling, teman-teman. Jadi perlu dipahami bahwa itulah
teknik yang harus kita terapkan di dalam dunia mikro konseling atau kita sebagai konselor kepada seseorang yang ingin dikonseli. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.